Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan dalam beberapa video saya sebelumnya, kan saya pernah membahas tentang tandon M-point drain 600 liter ini ya. Nah, salah satu keunggulan tandon ini adalah outletnya ya, saluran air keluarnya berukuran 1 inci ya, kawan-kawan. Bisa dilihat di sini cukup besar ya. Jadi ini memang paling besar di kelasnya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang menanyakan ke saya ketika saya bilang 1 inci, kata mereka, "Pak, itu pipanya katanya 1 inci, tapi setelah saya ukur kok lebih besar dari 1 inci." Nah, ini pertanyaan yang bagus banget ya, kawan-kawan. Jadi gini, ketika kita menyebutkan ukuran 1 inci ya, kawan-kawan, itu bukan berarti pipanya itu diameternya 1 inci ya. Ini kalau kita ukur ya, pipa 1 inci ini ternyata diameternya adalah 32 mm ya. Dimana 1 inci itu adalah 25,4 mm ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, lalu 1 incinya di mana, Pak? Di mana yang 25,4 mm itu? Apakah diameter dalamnya? Nah, kita coba ukur ya. Nah, ternyata diameter dalamnya pun lebih besar daripada 25,4 ya, kawan-kawan. Jadi ternyata ya, ukuran pipa di sini ini itu hanyalah nama ya, kawan-kawan. Tapi ukuran tersebut sudah disetujui secara internasional ya. Jadi ukuran pipa PVC ya, ini standarnya memang namanya tidak sesuai dengan ukurannya gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya membawa beberapa ukuran pipa ya, kawan-kawan. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu ukurannya ya. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu 1 inci ya. Diameternya adalah 32 mm. Sedangkan yang ini satu lagi, ini adalah pipa 3/4 inci. Seharusnya kalau 3/4 inci itu hampir sama dengan 19 mm. Namun ternyata ini diameter luarnya adalah 26 mm ya. Kemudian yang terakhir adalah pipa 1/2 inci. 1/2 inci itu harusnya kan 12,5 mm ya, kira-kira segitu. Ternyata ini kalau diukur adalah 22 mm ya. Di sini saya memiliki pipa ya, sama-sama 1/2 inci ya. Nah, tentu saja karena namanya 1/2 inci, maka diameter luarnya adalah 22 mm. Namun ternyata yang abu-abu ini lebih tebal ya. Kawan-kawan bisa lihat ya gambarnya, ini saya dekatkan. Nah, ini kenapa ya? Jadi gini kawan-kawan ya, pipa-pipa ini dibikin ada kelasnya masing-masing ya. Biasanya kalau untuk mengalirkan air yang bertekanan sedang dan agak tinggi ya, itu bisa memakai pipa yang tipe AW ya. Nah, di sini terlihat ya kawan-kawan, ada tulisannya PVC AW 1 inci ya. Nah, apa sih pipa AW itu? Nah, pipa AW ini sengaja dirancang memang untuk mengalirkan air yang memakai pompa ya, kawan-kawan. Nah, sedangkan ada tipe lain yang lebih tipis, yaitu tipe D ya. Tipe D ini biasa dipakai untuk mengalirkan air buangan ya, misalkan air hujan atau air kotor dari kamar mandi atau dari dapur ya. Nah, demikian pula dengan dua pipa ini ya, kawan-kawan, sama-sama 1/2 inci, namun ini yang abu-abu ini bertekanan lebih tinggi sehingga dia dibuat lebih tebal gitu ya. Nah, apakah kalian perlu yang abu-abu atau yang putih? Ya, tergantung tekanan di rumah kalian masing-masing. Kalau kalian tekanan di rumah kalian adalah 10 kg ya, atau 10 bar ya, maka sebaiknya kalian memakai yang tebal ya. Tapi kalau tekanan di rumah kalian ya hanya kira-kira 4 bar saja atau maksimal 6 bar, maka kalian bisa memakai yang tipe AW biasa ya, kawan-kawan. Nah, di sini saya tampilkan ya di layar adalah nama pipa beserta ukurannya masing-masing gitu ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kawan-kawan, "Pak, kenapa nama pipa sama ukurannya kok beda?" ya gitu. Nah, inilah yang disebut nominal ya, kawan-kawan. Kalau kita nyebut pipa 1/2 inci, itu artinya pipa yang nominalnya 1/2 inci. Nominal itu apa sih? Nominal itu adalah suatu nilai yang disetujui gitu ya. Jadi saya nggak tahu dulu awalnya bagaimana ya. Dulu mungkin orang membuat pipa
kemudian ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kemudian yang kecil udah kita namain aja 1/2 inci gitu ya. Yang agak besar kita namain 3/4. Yang lebih besar lagi kita namai 1 inci. Dan mereka tanpa mengukur dulu gitu ya. Nah, setelah itu barulah mungkin ditabelkan ya. Nah, nilai nominal itu ternyata beda dengan nilai sebenarnya ya kawan. Nah, ini saya memberi contoh ya. Di sini saya memegang kertas ya. Ya benar, ini adalah uang ya kawan-kawan. Ini secara nominal nilainya adalah Rp50.000 ya. Nah, apakah kalau mencetak barang seperti ini, mencetak uang kertas seperti ini, apakah membutuhkan biaya sampai Rp50.000? Sepertinya sih tidak ya kawan-kawan. Karena ini juga kertas yang ya memang kertasnya spesial ya. Tapi kalaupun kita membuat ini dengan mesin ya, mungkin biayanya nggak sampai Rp10.000 ya, bahkan mungkin hanya Rp5.000. Tapi kenapa nilainya sekarang kok jadi Rp50.000? Nah, ini karena sudah perjanjian ya kawan. Memang bank atau Bank Indonesia itu mencetak ini dan sudah disahkan ini adalah nilainya Rp50.000. Tapi kalau misalkan ini kalian cat hitam ya, nggak akan laku jadi Rp50.000 lagi gitu ya. Bahkan dijual 5.000 pun orang mungkin nggak mau ya kawan. Jadi itu ya kawan. Yang tertulis di sini itu namanya nilai nominal ya. Sedangkan nilai sebenarnya yang kira-kira Rp5.000 tadi itu disebut nilai intrinsik, yaitu nilai yang sebenarnya gitu ya. Nah, sama dengan pipa tadi ya. Nilai nominal nilai nominalnya adalah 1/2 inci, namun nilai yang sebenarnya ternyata 22 mm. Dalam kesempatan ini saya sempatkan juga ya untuk kembali membahas ya kawan-kawan bahwa outputnya tandon M-point drain ini itu adalah ukurannya 1 inci ya keluarannya. Nah, apa sih keuntungan memiliki outlet yang ukurannya besar seperti 1 inci ini? Ya tentu saja aliran air di rumah kalian akan lebih lancar ya, terutama bagi kalian yang nggak menggunakan pompa gitu ya kawan. Nah, selain itu tandon ini juga memiliki beberapa keistimewaan ya. Di dalamnya itu anti lumut ya kawan, karena dia cukup tebal sehingga sinar matahari tidak tembus ke dalam, apalagi ini warnanya hitam juga ya. Kemudian di bagian dalamnya itu dilapisi anti lumut dan anti bakteri. Nah, saya ngomongin anti bakteri ini ada yang protes ya kawan-kawan, katanya mana mungkin tandon kok bisa membunuh bakteri E. coli katanya. Nah, saya udah sertakan ya, ada sertifikat pengujian dari ITS ya kawan-kawan. Saya bisa tampilkan di sini. Nah, ketika saya bilang bahwa udah diuji di ITS, saya ada yang berkomentar bahwa bisa saja ITS salah atau saya yang salah interpretasi gitu ya. Saya salah mengartikan. Nah, kawan-kawan bisa baca sendiri ya. Ini saya perbesar sehingga apakah saya salah mengartikan ya. Kalau ada yang nggak percaya ITS berarti ya dia nggak percaya lulusan ITS juga. Nyatanya lulusan ITS itu banyak sekali yang udah berkecimpung di dunia industri dan nggak hanya industri ya kawan-kawan, di seluruh sektor kehidupan lah ya. Ada yang jadi menteri juga gitu ya. Kalau presiden belum ada kayaknya ya. Baik, itu dulu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat ya, sehingga kawan-kawan bisa memahami kenapa pipa 1 inci ukurannya tidak 1 inci gitu ya, dan seterusnya. Baik, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.